Halo semuanya, selamat pagi. Kami kelompok bab 12 yang terdiri dari Sabrina Alfisari, Farah Fauzia, Nengpia, Valentinus, dan India. Selamat menonton. Buku yang kita pakai yaitu Conceptual Design of Chemical Process dari James M. Douglas. Untuk di bab 12 ini yaitu kita akan membahas CID program, Computer Aided Design, yaitu dapat membantu untuk memperkirakan kondisi desain yang optimal untuk masing-masing alternatif proses, yaitu adanya komposisi, temperatur, dan tekanan setiap aliran serta ukuran peralatan. Namun kalkulasi penyarikan didasarkan pada berbagai perkiraan. Nah, oleh karena itu, menunjukkan bahwa studi yang lebih rinci dapat dibenarkan, perlu dapat solusi yang lebih baik, tepat untuk persamaan desain. Yang perlu didapatkan yaitu satu-satu pertimbangan keseimbangan material yang tepat, perlu memperhitungkan kerugian reaktan dan produk. Kita perlu menggunakan persamaan desain peralatan yang lebih cepat dan lain-lain. Menggunakan program desain membantu program untuk tujuan ini. Banyak CID tersedia secara komersial. Nah, seperti Plowtran, Progress, Design 2000, Aspen, SAM-CID, HiSim, SpeedUp, dan lain-lain. Untuk 12.1 ini struktur CID yang umum yaitu Flowtran. CID ini memiliki komponen yang sama. Yang satu yaitu sistem eksekutif, 2 data properties fisik, 3 adanya termodinamika properties packet, yang keempat adanya koleksi desain, biaya, subtraction untuk berbagai macam unit ya. Program ini tuh tidak akan cukup untuk menggunakan proses ini secara efisien. Sebaliknya, tujuan kami untuk mendeskripsikan informasi desain ini diperlukan untuk menggunakan salah satu program ini. Nah, untuk pendekatan untuk memecahkan masalah desain yang menggunakan program ini. Eksekutif routine. Eksekutif routine ini membaca dan memasukkan data, mengevaluasi variabel yang digunakan dalam perhitungan, mengatur urutan perhitungan agar sesuai dengan koneksi unit proses. Paket termodinamika ini sesuai dengan kebutuhan, menyatukan perhitungan daur ulang, mencetak hasil keluaran, dan mengulangi prosedur kalkulasi untuk studi kasus parametrik. Format untuk data masukan diberikan dalam tabel ini ya, kita bisa dilihat dari tabel 12.1 strip 1. Yang pertama yaitu adanya ini data input dari Flowtran. Yang pertama ada judul apapun untuk mendeskripsikan studi kasus. Di sini ada atribut, ada 5 konstan numerik. Konstan pertama menunjukkan jumlah komponen dan 4 konstan berikutnya sesuai dengan pilihan opsi termodinamika pada tabel 12.1 strip 2. Nah, yang ketiga ini print atau cetak ya. Aliran uap untuk solusi dapat dicetak di berbagai unit LB mol per jam dalam unit default. Nah, koneksi aliran untuk lembar aliran dapat dicetak, data input data direproduksi, dan catatan data properties fisik dan dicetak. File di sini digunakan untuk mengambil data dari catatan pribadi. Untuk reference ini digunakan mengidentifikasi senyawa kimia yang digunakan dalam studi kasus. Ini bisa dilihat dari appendix. Fire digunakan untuk koefisien aktivitas fase cair ketika teori solusi reguler ini tidak berlaku. New block digunakan untuk memasukkan subrun peralatan baru. Nah, blok di sini identifikasi jenis persamaan desain dan koneksi aliran mengikuti format appendix. Nah, from di sini lampiran menentukan parameter desain setiap substrat peralatan mengikuti format pada appendix juga. Moles di sini spesifikasi ya.
menentukan aliran setiap komponen dalam aliran input, perkiraan awal aliran daur ulang. Nah, untuk suhu di sini menentukan suhu setiap aliran umpan dan diperkirakan awal suhu aliran daur ulang. Nah, tekanan menentukan tekanan setiap aliran umpan dan perkiraan awal uap daur ulang. Untuk non flash ini digunakan untuk menekan perhitungan false pada aliran daur ulang. Nah, Ncase ini yaitu studi kasus, bukan, Ncase adalah parameter kasusnya, Njob adalah pekerjaan terakhir. Data sifat fisik dan termodinamika. Nah, mencari data untuk properti senyawa yang diinginkan dan kemudian menggunakan properties ini untuk menghitung hubungan uap, air, entalpi, aliran, proses, dan lain-lain. Desain dengan bantuan komputer program memiliki banyak informasi yang disimpan di data banyak ya, untuk banyak senyawa, sehingga perhitungan rutin ini sangat disederhanakan. Misalkan dalam proton banyak nilai yang ditunjukkan pada tabel 12.1 strip 3 ini untuk 180 senyawa kimia. Bisa dilihat di appendix. Kemungkinan untuk menambahkan data serupa untuk senyawa lain untuk menentukan konstan yang diinginkan langsung dari percobaan. Di sini dilampirkan bahwa bisa dilihat dari tabel 12.1.3. Kita lihat 12. Ya, nah di sini kita bisa dilihat adanya catatan data properties ya. Properties di sini ada basic, berat molar, titik didih normal, temperatur, tekanan, kompresinilitas, konstan volume cairan, terus ada di sini ada entalpi, ada konstan entalpi cair, ideal konstan kapasitas panas gas, konstan entalpi cair, dan kesetimbangan, ada parameter kelarutan, ada faktor ekspansi, ada faktor asentri, ada tekanan uap konstan tekanan uap sepet. Bisa dilihat di sini. Dan tadi data yang diperlihatkan itu adalah catatan dari properties fisik. Data untuk komponen murni ini cukup untuk memprediksi sifat termodinamika campuran yang ditemui dalam aliran proses. Asalkan campuran memenuhi asumsi teori solusi ideal atau reguler tanpa ikatan hidrogen. Untuk campuran yang lebih kompleks, perlu untuk menyediakan persediaan koefisien aktivitas fase cair, atau untuk menyediakan data eksperimental dan menggunakan rutinitas korelasi yang terjadi dalam proses untuk memperkirakan koefisien aktivitas. Opsi yang tersedia di Flow-Tran ini untuk memperkirakan sifat termodinamika aliran yang diberikan tabel 12 strip 2 ini untuk tujuan ilustrasi saja. Nah, kami hanya mempertimbangkan kasus yang paling sederhana di mana teori reguler harus memberikan prediksi yang masuk akal, namun program tersebut tidak terbatas dalam hal ini. Oke, kita lihat dari tabel 12 1.2 strip 2. Flow-Tran termodinamika option. Ada kata kunci untuk jumlah jenis kimia maksimalnya tuh cuma 25 maksimal, dan tekanan uapnya yang pertama ada persamaan Antoni, yang kedua persamaan Safet. Terus opsi untuk fugacity uap, yang satu ada persamaan gas ideal, yang kedua ada persamaan Redlich-Kwong liquid, cairan liquid, fugacity option. Yang pertama ada
tekanan uap ya. Terus yang kedua ada persamaan Lelich, Wong, dan pointing persamaan pointing jika superkrisis di sini. Untuk yang ketiga, persamaan Chow-Shader digunakan untuk komponen. Yang keempat, persamaan Grayson-Strait digunakan dengan komponen Tmax lebih besar 900 derajat Fahrenheit. Untuk yang kelima ini ada opsi 2 kecuali katanya. Brownish-Shire untuk superkrisis N2CO, AR, O2, NO, dan CH4. Untuk koefisien aktivitas cairan pilihan, itu yang pertama satunya ada solusi ideal, 2 solusi reguler, 3 Wilson, 4 Van Laar, 5 Renon, 6 Renon dengan solusi reguler untuk pasangan yang tidak ditentukan CH. Nah, di sini ada equipment subroutine. Nah, fitur lain yang memakan waktu dari desain proses adalah kalkulasi ukuran atau biaya peralatan proses setelah laju aliran, suhu, tekanan yang telah ditentukan. Upaya ini bahkan lebih membosankan jika kita hanya menggunakan prosedur coba-coba untuk menemukan aliran atau suhu ya, karena adanya loop daur ulang. Namun, komputer dapat menyelesaikan perhitungan coba-cobaan ini dengan relatif cepat, sehingga ini adalah alat yang ideal untuk digunakan meningkatkan perkiraan tentang kesetimbangan material dan untuk menyelesaikan kumpulan persamaan desain peralatan yang rumit. Ada 3 jenis informasi yang harus diberikan program untuk menggunakan subroutines peralatan. Nah, jenis persamaan desain yang ingin kita selesaikan, bagaimana berbagai unit proses dihubungkan dalam lembar atau alur proses dan parameter desain untuk unit tertentu yang sedang dipertimbangkan. Nah, daftar subroutines yang tersedia di Floatran ini diberikan di tabel 1.4 ini, dan beberapa subroutines diberikan dalam appendix. Kita lihat di tabel. Nah, ini dia tabelnya. Tabelnya tuh ini untuk Floatran ya. Ada subroutines ini, ada block name. Di sini ada judul. Jadi jika kalian flash untuk block name-nya, ini yang dipakai destilasi, terus absorpsi, heat exchanger, miscellaneous unit operation, stream conference, control, cost analysis, report, dan reaction. Kita lanjut ke perhitungan material balance ya. Di sini ada aliran ya, yang proses HDI. Nah, di sini ada gambar proses HDI ini block flow sheet, di mana ada hidrogen, metana, ada mixer yang dialirkan ke reaktor, terus dialirkan ke flash, uapnya ke force, dialirkan lagi ke kompresor, nanti balik lagi ke mixer. Untuk yang keluarannya di sini dari tower 1 aja dikeluarkan ada hidrogen, metana, itu hasilnya kan benzen, keluarannya dari tower 2 ini. Selanjutnya ini kayak gambaran di mana flow trend.
Nah, untuk pendekatan umum, untuk perhitungan dari CID ini, pendekatan komersial untuk mengembangkan desain adalah menghitung kesetimbangan material, menghitung neraca energi, menghitung ukuran alat, menghitung modal dan biaya operasi, dan mengevaluasi profitabilitas proses. Nah, tujuan kami ini adalah menggunakan program CID untuk mengevaluasi pikiran yang dalam perhitungan penyaringan untuk memverifikasi pilihan dari alternatif proses yang paling menjanjikan. Di sini ada flowsheet yang disederhanakan untuk perhitungan neraca material. Nah, flowsheet proses tanpa pemanasan atau pendingin ditunjukkan pada tabel yang 1, 2, strip 1 ini akan, tetapi untuk melakukan perhitungan kesetimbangan material, kita hanya perlu mempertimbangkan unit-unit di mana aliran komponen berubah, yaitu ada reaktor, pembagi pasa, flash drum, kolom, dan aliran pencampuran atau pemisahan. Untuk contoh, kita asumsikan bahwa aliran umpan 530 PSI ini, bahkan tekanan aliran daur ulang gas dan cairan di drum adalah 465 PSI, bahkan tekanan stabilizer adalah 150 PSI, dan bahwa tekanan kolom yang produk daur ulang adalah 15 PSI. Kita hanya menggunakan 20 PSI untuk kalkulasi desain akhir, tetapi ini kita ingin memeriksakannya hasil shortcut yang kita bakal ini ya. Proses CID modular, sequential, dan stream sharing. Banyak program CID yang tersedia secara komersial tentunya ya. Ada proses desain 2000, Aspen, dan lain-lain, serta Flowtran ini memiliki modular sequential, artinya jika kita mengetahui input untuk suatu kesatuan proses, Flowtran ini peralatannya akan menghitung outputnya. Nah, untuk stream training ini, jika mengubah nilai diperkirakan sampai kita cocok nih nilainya, kita potong. Jika akan memperoleh kumpulan saldo material yang terkonvergensi, dengan demikian kode modular sekuensial ini sertakan blok konversian akan diintegrasikan pada nilai tebakan dan kalkulasi ini sampai mereka setuju gitu dalam toleransi yang ditentukan oleh penggunanya. Nah, gambar tadi dijelaskan gambar 12.2 strip 2 ya, kita lihat. Nah, di sini seperti yang tadi ya, ada hidrogen, methanol, toluen dicampurkan di mixing. Nah, kita lihat di sini ini sama kayak tadi, cuman flowsheetnya storing all units. Jadi ditambah valve. Konvergensi diperlakukan lebih cepat. Nah, diperkirakan awal mendekati benar. Beberapa pengguna yang tidak berpengalaman memulai dengan mendekatkan nilai 0. Jadi akan ada penambahan jika emang desainnya tidak sesuai. Untuk meminimalkan jumlah teser stream, kita lihat di gambar 12.2 strip 3 ya. Nah, akan terjadi beberapa perubahan lagi dari awal. Di sini perbedaannya jelas. Ada penambahan dari valve lagi, dan pumpnya tidak langsung ke mixer. Untuk pemeriksaan sifat fisikanya, ada gambar di mana 12.2.4 ya. Di sini kita lihat ada tadi kan pumpnya itu tidak langsung ke mixer. Nah, di alternate training shape-nya itu kita pumpnya ini ke mixer. Nah, reaktornya tidak langsung ke valve, dibuka. Untuk jenis atau program CID lainnya ini ada paket jenis atau program CID lainnya, ada CID packet, ada speed up,
Wallisin Ascent 2 yang didasarkan pada pendekatan persamaan solving, yaitu mereka mencoba menyelesaikan semua persamaan yang mendeskripsikan flowsheet-nya secara bersamaan. Nah, untuk diagramnya tuh langkah awalnya dapat mengembangkan proses CID adalah menerjemahkan flowsheet proses ke dalam diagram informasi komputer. Diagram informasi komputer pada dasarnya sama dengan flowsheet, kecuali kita harus menunjukkan bahwa semua mixer dan splinter dan lokasi bloknya itu konversi dari kita. Untuk awal perkiraan saldo material balance ini untuk kasusnya di mana produksi benzina dilakukan adalah sebesar 265 mol per jam, konversi X-nya sama dengan 0,7, selektivitas adalah S-nya sama dengan 0,9694, konversi pembersihnya YFH itu 0,4, dan rasio molarnya tuh ada di hidrogen terhadap toluennya ada 5/1, aliran yang ditunjukkan dalam tabel 12/2 yang di 12 ya, yang di sini bisa dilihat ya, tadi ada 0,4 yang rasio dari molekul hidrogen terhadap toluen di sini. Kita lanjut. Untuk gambar ini kan ada proses seperti tadi, cuman kita diberi kayak S14 ini tuh apa, kayak hidrogen dan metana toluen. Jadi kita memakai kode block name ya namanya, ya block name yang kita di sini itu memakai block name yang dipakai oleh Flow-Tran subroutines. Kan ada block name yang seperti Vals.2/5 ini, kita memakai block name yang ada di Flow-Tran tadi ya. Nah, yang kita ingat yang di flash aja, ini tuh isothermal flash. Di sini ada adiabatic flash. Kalian bisa lihat di tabel 12.1/4. Ini tuh kayak block name singkatan ya. Ya, singkatan. Jadi kalau FAM ya tetap FAM. Jadi ada beberapa yang emang memakai kode seperti ini. Ini tuh S13 tuh toluen, untuk S14 tuh hidrogen dan metana. Korelasi kami untuk didistribusikan produk ini tuh data selektivitas di lampiran yang B. Didasarkan pada pakan toluen murni untuk reaktor, sehingga kami dapat memperkirakan hilangnya benzen di penil karena daur ulang. Jika kami terus menginstal sistem pemulihan, katanya ya, uap pada aliran uap flash ini pada aliran uap flash diperkirakan aliran proses ini lebih akurat. Namun untuk harusnya menjadi tes yang baik dari perkiraan material, kami untuk membandingkan kondisi yang tidak bagus ditunjukkan pada yang tabel 12.2/2 tadi ya, solusi CID-nya tuh yang ketat. Oleh karena itu, menggunakan nilai yang ditunjukkan tabel 12.2/2 sebagai nilai awal untuk CID yang kami berjalan. Untuk perhitungan flashnya bisa dilihat dari 12.2/2 strip 1 ya. Maaf. Untuk perhitungan flash kita bisa dilihat dari tabel 12.2/1 ini, aliran untuk menggunakan pemisahan sempurna di drum lampu level 3 ya. Bisa dilihat komponen yang dipakai itu ada H2, C2, benzen, toluen, dan di vanil. Untuk umpannya H2, toluen feednya, daur ulang gas, daur ulang cair, umpan reaktor. Komponen di sini ada delta reaksi delta, pintu keluaran reaktor. Di tabel 12.2/1 ini adalah menjelaskan bahwa perhitungan dari flash, aliran mengalir untuk pemisahan sempurna di drum, lampu kilat atau bukan
ya flash drum ya. Flash drum level 3. Nah, di sini ada komponennya, ada umpan H2, umpan dari toluen, daur ulang gasnya, daur ulang liquidnya, umpan reaktor. Nah, di sini ada hidrogen, metana, benzen, toluen, dan difenil. Nah, komponen juga sama kayak komponen yang di atas, reaksi deltanya, pintu keluaran dari reaktornya, flash dari umpan, gas. Nah, uap dari flash, cairan dari flash, pembersih ya, pembersih gas, daur ulang gasnya. Di sini juga titik 2/6 ini tuh flash, hitungan flash ya. Ini ada kayak untuk pokoknya perhitungan dari flash, dari frame flash, block flash, print dari inputnya, dan yang pertama judul, terus di print inputnya, block flash, frame flash, temperaturnya, tekanannya, terus program dari output ini ya. Ini tuh perhitungan dari ini perhitungannya, kalkulat dari flash dari programnya. Dan selanjutnya ada ini outputnya, output kalkulat dari perhitungan flash ya tentunya. Ini programnya untuk program Fortran untuk keseimbangan material. Nah, perhitungannya tuh program untuk perhitungan ini diberikan di tabel 2.5. Kami menggunakan block share secara permulaan untuk kolom destilasi karena mereka memberikan cara paling sederhana untuk memberikan aliran komponen untuk pemulihan fraksional tertentu, dan kami menggunakan aturan fraksi konvensional untuk memperbaiki pemulihan fraksional ini. Jika kami laju umpan drum ke flash tadi, itu diambil dari, kita lihat lagi di tabel 2.2 strip 2 ini, ternyata pramnya itu kan untuk block split ya, pada aliran pembersih mengharuskan kita menentukan fraksi yang tumpah. Kami dapat memperkirakan material balance bisa dilihat di tabel 12.2 strip 2 ya. Pemisahan pecahan untuk first stream bisa dilihat di sini. Untuk pernyataan formnya, untuk kompensor daur ulang mengharuskan kita menentukan tekanan keluaran dan efisiensi, sementara pram yang mengharuskan kita menentukan konvensi reaksi. Nah, konvensi ini terkait satu sama lain oleh korelasi selektivitas kami. Secara lagi, kami menggunakan solusi yang sesuai. Di sini kan tadi dijelaskan juga blok IDD mengharuskan kita menentukan laju aliran komponen dari setiap aliran umpan dalam urutan di mana mereka muncul dalam daftar komponen. Pernyataan RETR menyatakan molase untuk toluen. Nah, di sini ada plate material balance-nya. Karena aliran ini hanya berisi toluen yang merupakan komponen keempat dalam daftar yang tadi ya, di list yang tadi. Untuk hubungan antara perkiraan neraca massa dan masukan dari masukan Floatran ya, menggunakan neraca massa, hubungan antara perkiraan neraca massa dan masukan Floatran. Nah, neraca massa ini untuk memperkirakan laju umpan baru untuk proses tersebut. Nah, fraksi pemisahan untuk aliran pembersih, konversi reaktor untuk dua reaksi, dan sebagai perkiraan awal ketika kami merobek siklus daur ulang pada umpan ke flash drum. Untuk kebutuhan pengontrol umpan ini agar Floatran
menghasilkan laju produksi yang diinginkan, kami perlu menambahkan kontrol umpan balik untuk sesuai laju umpan baru toluen hingga laju umpan benzen sesuai dengan nilai yang diinginkan. Demikian, perlu juga mengatur praksi pemisahan untuk aliran pembersih secara rasio hidrogen ke aromatik di saluran masuk reaktor, cocok dari 5/1 ini yang diinginkan. Nah, masing-masing pengontrol umpan balik ini diperkenalkan tingkat iterasi baru. Nah, karena biasanya menunda penambahan kontrol ini sebagai kesetimbangan material yang terkonvergensi. Urutan di mana Flow-Tran melakukan kalkulasi sama dengan urutan yang ditentukan untuk pernyataan dari blok ini. Termasuk pengontrolan umpan balik, iterasi interaction. Nah, ketika ingin menambahkan pengontrol umpan balik untuk mengatur praksi pemisahan di sini, aliran pembersih untuk menjaga rasio hidrogen 5/1 ini di reaktor selalu masuk. Nah, akan tetapi di blok CRNTL ini akan memungkinkan untuk mengontrol hidro dari toluen, tetapi bukan rasio hidrogen yang terdapat dalam jumlah benzen dan toluen. Nah, mengatasi kesulitan ini, menulis dengan kode untuk blok baru yang akan menjumlahkan aliran toluen dan benzennya disalurkan masuk ke reaktor dan kemudian menggunakan pengontrol rasio. Nah, seperti ini. Di sini kan tadi disebutkan bahwa kode blok baru yang menjumlahkan aliran toluen dan benzennya di saluran masuk reaktor. Berarti sebelum masuk ke reaktor. Di sini ya, menggunakan kontrol rasio. Saat penambahan umpan balik di Flow-Tran ini kan ya, untuk menyusun iterasi yang diperlukan untuk menyatukan kalkulasi, artinya anggaplah dibutuhkan 5 iterasi untuk menyatukan kesetimbangan material, yaitu blok SCVW yang di sini. Kan sebelumnya mix reaktor langsung ke flash. Ini ditambahkan blok SCVW ini. Keseimbangan massa untuk flowsheet kasus dasar ini sebagian besar perkiraan analisisnya cuma 3%. 3% nilai yang tepat yang memadai untuk perhitungan scanning ini kan ya. Kami mendasarkan analisis kesalahan pada aliran total karena sebagian besar beban panas dan ukuran peralatan hanya bergantung pada aliran total. Nah, kesetimbangan material saat benzen dipulihkan dari aliran uap flash ini untuk kesetimbangan dari material saat benzen dipulihkan dari material uap, kesetimbangan material saat benzen dipulihkan dari aliran uap flash itu bisa dilihat dari pemulihan uap pada aliran uap flash itu pada gambar 12/2/8 ya, yang di atas. Kan hasil. Terus jadi membandingkan antara hasil perkiraan neracap di tabel 12.1 itu dengan gambar dari 12.2/8. Kesalahannya disebutkan di sini hanya
kesalahannya 2-6% saja kesalahan. Sebesar ini dapat mudah ditoleransikan saat kita menyaring alternatif. Nah, untuk diskusi tentang perkiraan kesetimbangan massa ini, peningkatan kesetimbangan massa masih belum ketat katanya. Karena tidak yakin bahwa kita dapat mendesain kolom destilasi yang memiliki pecahan pemisahan persis seperti yang diasumsikan. Jadi di sini terdapat HDI plan material balance-nya. Dihitung lagi. Di sini juga sama ya. Lanjutan tadi bisa dilihat. Di sini ada komposisi aliran dan alur. Komponennya sama seperti tadi, ada H2, CH4, benzena, toluen, dan difenil. Nah, di sini ada total arus dari semuanya. Ini flow-trannya. Dilanjut, perkiraan atau hasil menunjukkan bahwa kesalahan utama dalam perhitungan perkiraan disebabkan oleh flash drum, yaitu perhitungan pintasan didasarkan pada pemisahan sempurna vapor liquid, sehingga tidak perhitungan benzen dan toluen yang berisi tersisanya hanya uap dan hidrogen metana yang dilarutkan dalam cairan flash. Nah, di sini ada proses HDI dengan pemulihan benzen. Demikian perhitungan yang flash pintasan kami menunjukkan bahwa, namun demikian perhitungan flash pintasan yang menunjukkan dengan benar besarnya kesalahan di sini ya. Meskipun ada kesalahan, perhitungan pintas seperti ini tuh cukup akurat untuk tujuan penyaringan. Nah, di sini yang kedua, sumber kesalahannya itu diasumsikan pemulihannya lengkap. Nah, kerugiannya tergantung pada urutan kolom yang kita pilih, serta desain kolom ini. Itulah alasan merupakan sumber kesalahan kecil dan perhitungan penyaringan yang tadi ya. Nah, untuk gambar 12, untuk tabel ini tuh komposisi aliran dan aliran dengan pemulihan benzen yang ini. Ini perhitungannya. Oke, lanjut ke 12.3 penyelesaian bukan public plan. 12.3 ini adalah complete plan simulation ya, yang untuk menyelesaikan perhitungan kesetimbangan massa bagi pemula, penulis menyerahkan untuk menyelesaikan program secara satu persatu dari penyelesaian secara keseluruhan. Jadi untuk pemula hanya perhitungannya lebih baik menyelesaikannya satu persatu dibandingkan harus menyelesaikan semuanya. Perhitungan pada kolom destilasi ini kita simpulkan saja ya. Yang pertama ini penulis menghitung kesetimbangannya tuh massa dari blok SEVR ini untuk menggambarkan perilaku kolom destilasinya secara pecahan komponen. Nah, yang kedua penulis juga menggunakan blok DSTWU ini dengan perhitungan Franks Underwood Gilliland dengan sistem volatilitas yang relatif konstan. Nah, yang ketiga ini perhitungan yang benar-benar dilakukan pada error untuk campuran non-ideal, nah di mana hidrogen koefisien aktivitasnya sangat besar ya. Asumsi volatil nih, asumsi volatil relatif konstan hanya berlaku jika semua komponen yang tadi itu memiliki panas pengumpanan yang sama. Untuk perhitungan dari Franks Underwood Gilliland itu disebutkan bahwa blok dari DSTWU ini di Flowtrend dapat memberikan perkiraan desain kolom untuk memeriksakan perhitungan sederhana itu dapat digambar ini. Gambar dengan modelan kolom. Pada plotran ini mengandalkan aliran arus menggunakan blok
MULVY ya. Untuk membagi aliran menjadi dua menggunakan blok split SPLIT. Karena untuk menghubungkan salah satu aliran keluaran dari pemisahan menggunakan blok SEPR. Ini tuh dari flow trend ya. Bisa dilihat di tabel yang sebelumnya. Untuk flow trendnya, block name-nya di tabel 12.1.1/4. Alur ini tuh dapat digunakan menyelesaikan program sebelumnya menggunakan dengan alur destilasi yang flow sheet. Seperti ini. Nah, ini the mix, reaktor, recycle, product. Sedangkan diagram ini informasi komputernya. Ini adalah MULVY ya, yang untuk membagikan alir menjadi dua dari blok SPILT dan yang menghubungkan ke SEPR-nya. Kesetimbangan energi dan penukaran panas. Nah, pada gambar 12 strip 7 ini penulisan mengabaikan aliran pendinginan yang menggunakan flash liquid untuk menurunkan suhu reaktor yang limbahnya hingga 150 derajat Fahrenheit. Nah, pemeriksaan dari flow sheet-nya dengan aliran pendingin menunjukkan bahwa aliran pendingin hanya menyediakan loop daur ulang di sekitar flash drum. Membuat neraca massa dari reaktor limbah flash vapor dan katup penurun tekanan sebelum stabil dengan menggunakan loop proses yang tidak akan berubah. Di sisi lain, kinerja panas juga dari kondensor parsial akan bergantung pada lajunya aliran pendingin. Untuk menghitung laju aliran pendingin dan beban pada kondensor parsial panas, maka harus mengatur laju alir arus pendingin untuk menurunkan temperatur keluaran. Nah, seperti di sini ada gambar 12.3/3 ini perhitungan Quench. Berapa sih yang disebutkan bahwa pendingin untuk menurunkan temperatur keluaran itu reaktor menjadi 1150 derajat Fahrenheit. Nah, program CID ini mudah untuk menghasilkan kurva suhu entalpi untuk setiap aliran proses yang memerlukan analisis integrasi energi, khususnya bila ada perubahan fasa dan aluran pencampuran. Nah, untuk simulasi komplit plan-nya ini di tabel 12.31 ini memberikan program proses HDI yang berisi umpan buangan penukaran panas. Bisa dilihat dari tabel 12.3/4 ini dengan adanya program untuk menghirup semua aliran, maka dapat dipotong alur daur ulang sebanyak yang diinginkan di flow sheet. Nah, pendekatan ini dimungkinkan untuk menghitungkan ukuran peralatan dan aliran utilitas yang dihubungkan dengan biaya komputasi minimum dengan pengontrol program. Nah, bisa dilihat dari ini. Sebenarnya itu banyak simulator yang termasuk Flowtran yang menyajikan kolerasi biaya peralatan yang tertentu untuk menyertakan faktor inflasi sebagai indeks Marshall dan Swift. Nah, dengan penyediaan biaya unit untuk aliran pendingin steam dulu DLL, biaya simulator termasuk Flowtran yang menyajikan korelasi biaya peralatan tertentu perlu menyertakan faktor inflasi seperti indeks Marshall dan Swift dengan menyediakan biaya unit untuk aliran pendingin dan steam dan lain-lain, maka dimungkinkan untuk menghitungkan biaya aliran utilitasnya. Nah, modal biaya probabilitas yang proses untuk
optimasi ini banyak simulator yang termasuk Floatran ini yang menyajikan korelasi biaya peralatan tertentu perlu menyertakan faktor inflasi serta indeks Marshall dan Swift. Dengan menyediakan biaya unit untuk air pendingin, steam, dan lain-lain, dimungkinkan untuk menghitung biaya aliran utilitas. Ini ya. Nah, biaya modal dan operasi bersama dengan biaya tenaga kerja, pemeliharaan, perbaikan, pajak, dan asuransi, dan lain-lainnya can be untuk mendapatkan perkiraan profitabilitas prosesnya. Cara yang dilakukan penulis ini untuk memperkirakan kondisi desain yang optimal dengan studi kasus selain kisaran variabel desain untuk nilai optimumnya. Apa yang masih harus dilakukan? What remains to be done? Setelah perhitungan CID, nah perhitungan dari CID ini untuk memverifikasi pemilihan alternatif proses terbaik dan upaya desain konseptual telah diselesaikan, masih perlu untuk mengembangkan sistem yang kontrol untuk proses tersebutnya mempertimbangkan desain akhir. Masalah keamanan dan kontrolnya tuh memungkinkan mengubah flowsheet kembali. Studi CIA-nya dilakukan, masalah keamanan dan kontrol memungkinkan untuk mengubah flowsheet kembali. Nah, studi CID ini dilakukan untuk menemukan alternatif proses terbaik dan biaya yang terkaitnya juga alternatif juga biayanya. Di bab 12 ini, desain program yang dibantu komputer itu ringkasan program CID-nya yang sangat besar seperti Floatran, proses, desain 2000, Aspen, dan lain-lain adalah alat yang paling ampuh, tetapi agak menyulitkan si pengguna. Untuk pemula itu sangat membosankan dan bagi saya juga sangat sulit, tetapi sangat mudah untuk membuat kesalahan dalam input data dan kesalahan yang merugikan dalam hal waktu. Nah, oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk mengembangkan program CID ini adalah dengan mempertimbangkan hanya sebagian kecil dari pabrik pada satu waktu dan membuat kode yang sesuai. Nah, kemudian menambahkan sebagian kecilnya lagi dengan secara bertahap, menghasilkan kode untuk proses yang lengkap. Nah, untuk menggunakan proses yang ini juga secara efisien untuk meminimaliskan jumlah interaksi yang diperlukan. Biasanya diperlukan perkiraan yang baik untuk aliran daur ulang, pemisahan dalam aliran pembersih, konversi reaktor, dan lain-lain menggunakan hasil dari perhitungan pintasan yang memberikan estimasi. Seperti itu. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.